Beberapa hari yang lalu Bang Ferry Irwandi nge-tweet di X. Dia bilang bahwa santet, indigo, dan sejenisnya itu hoax. Dia juga nentang para dukun buat nyantet dia, nyuruh supaya Bang Ferry muntah paku. Terus pada 7 November tengah malam, Bang Ferry live streaming di YouTube-nya buat nungguin orang yang katanya mau nyantet dia. Katanya santetnya bakal datang tepat jam 12 malam. Ternyata setelah jam 12, Bang Ferry masih baik-baik aja. Malahan dia dapat duit 36 juta dari Super Thanks. Jadi apakah benar kata Bang Ferry bahwa santet itu hoax? Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Kali ini kita bakalan bahas topik yang lagi panas saat ini, yaitu seputar dunia persantetan. Dulu topik ini sempat viral juga, cuman yang angkatnya bukan Bang Ferry, melainkan pesulap merah. Dan saya rasa yang pertama kali memviralkan isu ini juga adalah beliau. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu rasa bermanfaat. Saya tertarik untuk membahas statement dari Bang Ferry Irwandi yang bilang bahwa santet dan indigo itu gak ada, alias hoax. Dan gue gak ada istimewa, bapak gue juga orang biasa, kakek gue juga orang biasa, gak ada itu. Gak ada. Satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue gak bisa disantet karena santet itu gak pernah ada. Sebuah hal tentang santet atau mistis yang kita pahami selama ini hanyalah fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah, dan yang pasti gak ada hubungannya dengan supranatural. Perlu saya klarifikasi dulu bahwa di sini saya cuman menyampaikan opini saya pribadi, dan teman-teman bebas untuk setuju atau enggak. Jadi sebenarnya saya udah pernah buat satu konten video pendek di TikTok yang membahas tentang apakah sihir itu ada. Soalnya waktu itu di kolom komentar ada yang nanya. Nah, karena follower saya di TikTok itu kebanyakan wibu. Jadi saya jelasin di sana bahwa kalau sihir yang dimaksud itu kayak di anime, yang bisa ngeluarin api dari tangan, bisa teleportasi, bisa terbang, itu jelas gak ada. Karena kan itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Sedangkan kalau sihir yang dimaksud itu kayak santet, teluh, dan sebagainya itu ada. Ya, saya termasuk orang yang meyakini bahwa santet itu ada, karena saya mengkategorikan santet sebagai sihir. Dan karena saya mengkategorikan santet sebagai sihir, maka saya wajib mempercayainya, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Silahkan kalian baca sendiri. Selain itu, dalam hadis disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terkena sihir, yang bahkan kejadian ini menjadi sebab turunnya 2 surat dalam Al-Quran. Jadi ceritanya suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan membayangkan telah melakukan sesuatu pada istri-istrinya, padahal beliau tidak melakukan apa yang beliau bayangkan. Rasul pun merasa ada yang salah dengan dirinya, dan kemudian beliau berdoa kepada Allah minta supaya disembuhkan. Beliau pun kemudian mendapatkan jawabannya melalui mimpi. Beliau mengetahui bahwa dirinya terkena sihir dengan perantara rambut beliau yang dibungkus dengan kulit mayang kurma jantan. Orang yang menyihirnya adalah Labid bin Al-Asom, dan perantara sihirnya ada di dalam sumur Zarwan, disimpan di bawah batu. Rasul dan para sahabat kemudian mengecek sumur Zarwan, dan ternyata benar, di sana ada suatu gulungan sihir yang diikat oleh 11 buhul, yang tidak bisa dibuka. Kemudian Malaikat Jibril turun mewahyukan surat Al-Falaq dan An-Nas, yang jika dijumlahkan total ayatnya ada 11. Kemudian beliau membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat yang dibaca, maka satu buhul terlepas. Dan setelah semuanya dibaca, semua buhul pun terlepas. Yang selanjutnya golongan itu dibakar. Nah, setelah mendengar kisah ini, silakan kalian simpulkan apakah sihir dan santet itu sama. Dan menurut saya keduanya sama. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa saya percaya santet itu ada, bukan berarti saya mendukung para dukun. Bagaimanapun, sihir itu adalah perbuatan syirik, yang mana syirik adalah dosa yang paling besar. Kita wajib percaya sihir, tapi kita juga wajib memeranginya. Dan dalam hadis disebutkan orang-orang yang pergi ke dukun kemudian mempercayai perkataannya, maka sholatnya gak akan diterima selama 40 hari. Artinya Islam itu sebenarnya sudah mewanti-wanti untuk jangan percaya perkataan dukun. Kemudian untuk indigo, saya sependapat dengan Bang Ferry. Saya gak percaya ada orang indigo yang dia tuh bisa lihat jin, bisa meramal, dan sebagainya. Orang yang bisa melihat jin itu hanyalah para nabi dan rasul. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jin. Orang-orang selainnya yang mengaku bisa melihat jin, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia bohong. Kedua, dia punya penyakit mental. Sebenarnya jin itu bisa aja menampakkan diri dengan cara menjelma, entah jadi kayak manusia atau jadi makhluk yang ditakuti manusia, kayak kuntai, poci, genderuwo, dan sebagainya. Tapi ini kasusnya jarang banget. Jadi kalau ada di antara sobat yang pernah lihat hantu, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa sobat lihat hantu beneran, bukan halusinasi.
Ya, walaupun menurut saya santet itu ada, tapi saya setuju dengan Bang Ferry bahwa kita jangan melulu mengaitkan segala hal janggal itu dengan mistis. Misal, ada yang dagang laku terus, dibilang pakai penglaris. Ada orang yang selalu sehat, tiba-tiba sakit, dibilang ada yang ngirim. Logika-logika mistika kayak gini memang harus diberantas. Karena kalau terus begini, bagaimana Indonesia bisa maju? Dan saya yakin tujuan Bang Ferry memanaskan kembali topik ini adalah untuk memberantas logika mistika seperti ini. Dan saya mendukung apa yang beliau lakukan. Oke, sekian aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kang Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.